Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Baik jamaah rahimani Allahu wa iyyakum, ikhwah sekalian, teman-teman yang semoga Allah rahmati. Hari ini kita akan membahas sebuah tema kajian yang sangat mendasar sekali, yang mana semua kita wajib faham hal ini dan tidak boleh ada yang tidak memahaminya. Karena ini persoalan yang fundamental, yaitu persoalan syahadat. Tema kali ini adalah seseorang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia dihukumi muslim sampai terbukti kekufurannya. Ya, ini sekali lagi tema kita adalah seseorang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka status dia jelas yakin dia adalah muslim sampai terbukti jelas kekufurannya. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita mesti juga memahami bahwa seseorang itu disebut muslim apabila yang pertama, ini seseorang disebut muslim apabila yang pertama, dia memang lahir dari kedua orang tua yang beragama Islam. Orang tuanya muslim dan dia dibesarkan dalam lingkungan Islam, maka dia dihukumi muslim. Dalilnya sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, bahwasannya kita sudah bersaksi, bersyahadat ketika di alam ruh, yaitu di surah Al-A'raf ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ingatlah ketika Rabb kalian mengeluarkan keturunan-keturunan Adam dari sulbi mereka, ya, dari sulbi Nabi Adam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengambil kesaksian atas ruh-ruh mereka. Jadi ketika di alam ruh, Allah bertanya kepada semua kita tanpa terkecuali. Apa kata Allah? Alastu bi rabbikum. Apakah kalian bersaksi bahwa aku adalah Rabb kalian? Maka kita semua saat itu mengatakan qalu bala syahidna. Iya, tentu wahai Allah, kami bersaksi bahwa Engkau adalah Rabb kami. Nah, ini diingatkan kita, ya. Kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang sudah kita lupa. Karena memang tidak ada yang ingat. Jangankan ketika di alam ruh, ketika di alam rahim saja kita sudah lupa apa yang kita berbuat ketika di alam rahim, apalagi alam sebelumnya, yaitu alam ruh. Kemudian dalil yang selanjutnya, bahwa orang yang lahir dari keluarga muslim maka dia statusnya adalah Islam, yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya sudah masyhur, mungkin sebagian besar kita hafal. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Kullu mauludin, semua yang dilahirkan, semua bayi yang lahir. Jadi kullu itu semua, ya, bukan kullu sebagian.
Sebagaimana kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah adalah sesat. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Begitu pula kullu mauludin, semua yang dilahirkan yuladu alal fitrah, dia dilahirkan dalam fitrah. Nah, pertanyaannya, apa itu fitrah? Kenapa fitrah diartikan Islam? Kenapa? Karena ada ayat yang menjelaskan bahwa fitrah artinya adalah agama Islam. Mana ayatnya? Surat Ar-Rum ayat 30. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Maka hadapkanlah wajahmu kepada agama Allah yang lurus, yaitu agama Islam. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Dini hanifan itu apa? Dijelaskan setelahnya, fitratallah, yaitu fitrah Allah. Maka di sini para ulama mengartikan bahwa fitrah itu artinya adalah agama Allah, agama Islam. Sehingga ketika menerjemahkan kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap bayi yang lahir di atas fitrah, itu maksudnya lahir dalam keadaan beragama Islam. Ini jelas, kita tidak perlu ragu. Baik dia dilahirkan oleh kedua orang tua yang beragama di luar Islam, Yahudi, Nasrani, punya anak, anaknya Muslim, fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, maka setelahnya dia menjadi kafir gara-gara orang tuanya, baik dijadikan Nasrani, dijadikan Yahudi, maupun dijadikan Majusi. Ini. Jadi kita perlu bersyukur dan wajib bersyukur karena kita sebagian besar, mungkin semua di kita di sini ya, lahir dari kedua orang tua yang beragama Islam, sehingga status kita adalah Muslim. Nah, kemudian bagaimana dengan anak-anak orang kafir tadi? Anak-anak orang kafir, mereka itu disebut kafir ketika kapan? Ketika mereka sudah dewasa. Ya, ketika mereka sudah dewasa, kemudian mereka punya kesempurnaan akal, sudah balik, sudah bisa mencari jati diri, lantas mereka tidak masuk ke dalam agama Islam, maka status mereka adalah kafir. Adapun jika belum balik kemudian mereka wafat dalam keadaan seperti itu, maka bagaimana status mereka? Nah, di sini ulama berbeda pendapat. Ada dua pendapat yang paling masyhur tentang anak-anak orang musyrik, anak-anak bayi orang kafir yang lahir dari kedua orang tua yang kafir. Ketika lahir jelas mereka Muslim, tapi ketika sudah usia setahun, 2 tahun, 3 tahun, usia TK, usia SD, mereka wafat. Bagaimana status mereka di akhirat? Apakah mereka dihukumi Muslim atau dihukumi kafir? Maka ada dua pendapat. Ya, pendapat yang pertama, mereka nanti kelak di akhirat akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ada dalam hadis riwayat Ahmad dan juga Tabrani. Hadisnya ini hasan. Ya, hadisnya hasan dan bisa dijadikan hujjah bahwa anak-anak orang kafir, anak-anak orang musyrik, mereka nanti akan dibangkitkan bersama dengan orang-orang tuli, orang-orang buta, orang-orang yang tidak sempurna akalnya. Ya, kemudian mereka di akhirat kelak akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam api. Masuk ke dalam api. Ketika mereka mentaati perintah Allah pada saat itu, orang tuli, orang buta, orang bisu saat itu ya, kemudian orang idiot dan anak-anak kecil yang lahir dari keluarga kafir diuji oleh Allah dengan perintah tersebut. Kalau mereka mau mentaati perintah Allah, maka Allah menghukumi mereka sebagai orang yang selamat dari siksa neraka dan api itu menjadi dingin. Ya, dalam hadis dikatakan faman dakhalaha kanat alaihi bardan wa salaman wa man lam yadkhulha suhiba ilaiha. Siapa yang masuk ke dalam api tersebut, maka api itu menjadi dingin dan menjadi keselamatan bagi mereka.
Nah, jadi status anak-anak yang dilahirkan dari kedua orang tua yang kafir sebelum mereka balik, mereka wafat, mereka tidak langsung dihukumi di akhirat apakah dia masuk surga atau masuk neraka, tapi mereka akan menemui ujian, diperintahkan masuk ke dalam api. Ketika mereka mentaati, nah ini berarti orang-orang yang taat, mereka masuk ke dalam rahmat Allah. Tapi ketika mereka tidak taat, maka mereka akan mendapat neraka yang sesungguhnya. Ya, ini hadis riwayat Imam Ahmad dan hadisnya sahih. Kemudian pendapat yang kedua tentang anak-anak orang musyrikin, anak-anak orang kafirin yang mati sebelum mereka balik, mereka akan masuk ke dalam surga. Ya, mereka masuk ke dalam surga. Pernah suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah peristiwa Mi'raj, beliau ditampakkan peristiwa-peristiwa di alam akhirat. Di antaranya adalah beliau sallallahu alaihi wasallam melihat ada sesosok syekh orang tua yang duduk di bawah sebuah pohon besar. Kemudian dikelilingi oleh anak-anak kecil. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, siapakah mereka? Yang duduk itu siapa? Dan anak-anak kecil itu siapa? Kemudian dijawab oleh malaikat bahwa yang duduk itu adalah Ibrahim alaihissalam. Ya, wa syaikhu fi asli syajarah Ibrahim alaihissalam. Syekh yang duduk di bawah pohon itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian haulahu fa auladun nas, yang mengelilinginya tadi, anak-anak kecil yang mengelilingi Nabi Ibrahim alaihissalam adalah anak-anak manusia. Nah, manusia ini secara umum, baik dia manusia dari keluarga muslim atau anak-anak orang kafir yang mereka mati sebelum usia baligh. Ya, ini juga hadis yang sahih dan justru inilah yang dikuatkan oleh sebagian besar ulama bahwa anak-anak kecil yang mati, anak-anak orang kafir yang mati sebelum mereka baligh, mereka akan memasuki surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dikuatkan juga oleh firman Allah, wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasulan. Kami tidak akan mengazab mereka sebelum kami mengutus rasul yang menyampaikan hujjah kepada mereka. Nah, ini ya. Jadi status anak-anak orang musyrikin, anak-anak orang kafir yang mati sebelum balik, di akhirat mereka akan masuk surga atau akan mengalami ujian terlebih dahulu. Seperti itu. Maka tidak boleh kita memvonis anak-anak orang kafir yang mati, oh dia mah ahli neraka. Tidak boleh. Karena ada keterangan hadis yang menjelaskan mereka belum tentu masuk neraka, dan ada hadis yang menjelaskan mereka akan masuk surga. Gitu. Tetapi hukum di dunia berbeda. Nah, kalau hukum di akhirat tadi diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemungkinan besar masuk surga, tapi hukum di dunia mereka akan dihukumi sebagai anak orang kafir dan diurus jenazahnya secara agama ayah ibunya. Kalau ayahnya ibunya Nasrani, maka anaknya akan diurus dengan pengurusan Nasrani dan dimakamkan di pemakaman khusus orang-orang kafir, bukan di pemakaman muslim. Jadi ini. Nah, demikian. Seorang muslim dikatakan muslim apabila dia lahir dari keluarga muslim, kemudian dia besar dalam keadaan muslim, dan yang selanjutnya tadi, anak-anak orang kafir, dia akan menjadi muslim apabila dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Jadi dua kalimat syahadat ini adalah pintu gerbang masuk ke dalam Islam. Ya, sebagaimana semua rumah itu pasti ada gerbangnya, maka Islam juga memiliki pintu gerbang. Pintu gerbang masuk Islam adalah mengucapkan dua kalimat syahadat. Kalau orang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, maka dia sudah dihukumi muslim. Hadisnya adalah riwayat Bukhari Muslim. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah
Wa idza qaluha, apabila dia sudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ya, kita terjemahkan di awal tadi. Aku diperintahkan. Siapa yang memerintahkan? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi semua manusia tanpa terkecuali. Sampai kapan diperangi? Sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila mereka sudah mengucapkan dua kalimat ini, maka mereka akan terjaga asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Terjaga nyawanya, terjaga hartanya kecuali dengan hak Islam. Ya, ini hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Nah, apa makna hadis ini? Umirtu an uqatilan nasa. Aku diperintah oleh Allah untuk memerangi semua umat manusia. Ya, maksudnya memerangi manusia itu ya dengan makna sebenarnya memerangi. Tapi perlu kita perhatikan juga, sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memaklumatkan perang kepada suatu kaum, beliau terlebih dahulu melakukan tahapan-tahapan yang sifatnya adalah dakwah. Beliau mengutus utusan, beliau menyampaikan dakwah, kemudian beliau menawarkan jizyah. Ya, ketika tidak menerima dakwah ditawarkan jizyah, ketika tidak menerima maka barulah diperangi. Jadi seperti itu. Jadi walaupun hadis ini menyatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan memerangi semua umat manusia, tetapi tidak langsung dipahami kita harus memerangi di awal tahapan. Jadi memerangi itu tahapan yang terakhir. Ketika dakwah tidak diterima, tawaran jizyah tidak ditanggapi, maka barulah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus pasukan untuk memerangi kaum tersebut. Dan juga memerangi ini bagi mereka yang tadi, yang tidak mau menerima tawaran jizyah dan tidak mau menerima kesepakatan damai. Nah, adapun orang-orang kafir yang menerima kesepakatan damai atau membuat perjanjian damai dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka tidak diperangi. Sebagaimana orang-orang yang ada di Madinah, itu disebutnya kaum mu'ahad, orang kafir yang terikat dengan perjanjian. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, man qatala nafsan mu'ahadan lam yarih raihatal jannah wa inna rihaha la yujadu min masirati arba'ina aman. Siapa yang membunuh jiwa orang kafir yang sudah membuat kesepakatan dengan kaum muslimin, maka orang yang membunuhnya ini tidak akan mencium aroma surga, padahal aroma surga itu bisa tercium sejauh 40 tahun perjalanan. Hadis riwayat Bukhari. Nah, di antara perjanjian Rasulullah adalah ketika di Madinah, yaitu dengan piagam Madinah. Jadi piagam Madinah itu adalah sebuah kesepakatan antara Nabi dan umat Islam dengan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang musyrikin untuk hidup dalam satu negara, hidup berdampingan. Tidak boleh saling menzalimi atau membunuh. Siapa yang membunuh orang kafir dalam keadaan tersebut, maka ancamannya tidak akan mencium aroma surga yang bisa tercium aromanya itu dari 40 tahun perjalanan. Ini jadi walaupun hadisnya itu umirtu an uqatilan nas, tapi uqatilan nas itu ada tahapan-tahapannya dan ada pengecualiannya. Ya, sebagaimana kita di Indonesia hidup berdampingan dengan orang-orang Nasrani dengan 5 agama yang resmi, dengan tambahan agama-agama yang tidak resmi yang jumlahnya sangat banyak sekali. Kita dilarang membunuh mereka. Walaupun mereka tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat karena mereka terikat dengan perjanjian. Ya, terikat dengan perjanjian oleh pendiri-pendiri bangsa ini, yaitu sebuah kesepakatan untuk hidup berdampingan antara umat Islam dengan umat di luar Islam. Nah, begitulah Rasulullah. Kalau mereka sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, mereka tidak lagi diperangi, mereka dihukumi sebagai muslim. Dan ini adalah ijma' ulama. Ya, siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat dihukumi Islam. Ijma' ulama dikutip oleh Syekhul Islam dalam kitab Majmu' Fatawa. Apa kata beliau?
ajma'al muslimuna ala annal kafira idza arada an yuslima yaktafi minhu bil iqrari bisyahadataini. Ajma'al muslimun, semua umat Islam telah berijma atas sesungguhnya orang-orang kafir idza arada an yuslima, apabila mereka ingin muslim, ingin masuk Islam, yaktafi minhu bil iqrari syahadah, yakni syahadatain. Cukup bagi mereka mengikrarkan dua kalimat syahadat. Wa qad ittafaqal muslimuna ala annahu man lam ya'ti bisyahadataini faqad kafir. Dan sungguh telah sepakat kaum muslimin, siapa yang tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, maka sungguh dia telah kafir. Dan ijma ini adalah berdasarkan banyak nas, di antaranya hadis Jibril. Ya, dalam kitab hadis Arba'in, hadis yang kedua, ketika Jibril alaihissalam bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammadu, akhbirni 'anil Islami." Wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kabarkan kepadaku tentang Islam. Apa itu Islam? Dijawab, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah." Islam itu adalah engkau mengucapkan syahadat la ilaha illallah wa anna, dan sesungguhnya Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Muhammad adalah Rasulullah. Jadi Islam itu, orang itu disebut Islam ketika sudah mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula hadis yang lain. Hadis ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus utusan dakwah Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal diutus ke Yaman pada tahun 10 Hijriah. Apa pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada beliau? Sesungguhnya engkau akan mendatangi ahlul kitab. Innaka sata'ti qauman min ahlil kitabi. Falyakun awwalu ma tad'uuhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah. Engkau sesungguhnya akan mendatangi ahli kitab nanti di Yaman. Ahli kitab itu ada Yahudi, ada Nasrani. Yang pertama kali kamu ajak kepada kedua kelompok tersebut adalah mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian wa in atau ulidzalika, apabila mereka sudah mengikuti apa yang engkau ajak, fa'alimhum annallaha aftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailah. Nah, setelah mengucap syahadat, baru ajarkan mereka dalam Islam itu ada kewajiban sholat 5 waktu sehari semalam. Kemudian wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadan. Wa tu'tiyaz zakata tu'khadhu min agniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Zakat yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan diserahkan kembali kepada orang-orang fakir. Ya, ini ya. Jadi orang kalau sudah mengucap 2 kalimat syahadat adalah muslim beragama Islam. Kemudian diberlakukan hukum-hukum Islam kepadanya. Ya, hukum-hukum persaudaraan Islam, terjaga darahnya, terjaga hartanya, walaupun dia syahadatnya itu hanya di lisan. Ya, nanti kita jelaskan bagaimana status syahadatnya orang-orang munafik. Karena syahadat itu, jadi walaupun dalam Islam mengucapkan 2 kalimat syahadat sudah sah dikatakan muslim, tapi di sisi Allah belum tentu. Itu baru di sisi manusia. Ya, mengucapkan 2 kalimat syahadat dihukumi muslim di sisi manusia, di sisi negara dihukumi dia sebagai muslim, tapi di sisi Allah maka syahadat yang diterima haruslah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Nah, mungkin nanti ini dijelaskan di lain kesempatan. Ada rukun-rukun syahadat, ada an-nafyu, ada al-itsbat, peniadaan dan penetapan. Kemudian syarat syahadat ada 7. Ada al-ilmu, dia faham apa itu kalimat yang dia ucapkan. Ada yakin, ada qabul, ada inqiyad, ada ikhlas, ada sidq, ada mahabbah. 7 syarat syahadat la ilaha illallah. Jadi kalau tidak terpenuhinya rukun dan syarat, di sisi manusia oke, dia sebagai muslim, tapi di sisi Allah belum tentu.
Nah ini ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memperlakukan mereka sebagai muslim. Ketika itu Usamah melakukan suatu tindakan yang keliru, yaitu membunuh orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah. Dia membunuh orang yang sudah bersyahadat dalam kondisi perang. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyalahkan, kenapa kamu bunuh? Kan dia sudah beragama Islam, sudah mengucapkan la ilaha illallah. Maka Usamah mengatakan, dia itu mengucapkan la ilaha illallah hanya karena takut mati, karena sudah terdesak. Maka dia mengucapkan la ilaha illallah, maka saya bunuh sekalian. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak meridhoi perbuatan tersebut dan mengatakan, apakah engkau tahu apa yang ada dalam hatinya? Ya, kamu mengira dia karena takut saja, tapi boleh jadi dia memang benar ingin masuk Islam dan sudah menjadi muslim. Jadi di sini kita perlu paham bahwa orang kalau sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, tidak boleh ada asumsi di benak kita, dia mah mengucapkan hanya karena ingin menikah, dia mah mengucapkan hanya karena mau pemilu masuk Islam, atau dia hanya karena ingin menaikkan rating saja. Karena di Indonesia mayoritas netizennya muslim. Jadi kalau seorang YouTuber ingin naik viewernya, kalau orang kafir nggak mungkin. Kalau jadi muslim bisa. Nah, tidak boleh kita menghukumi dia mah masuk Islam hanya karena ingin viewernya naik. Itu tidak boleh. Karena kita tidak boleh menghukumi yang batin, yang tidak kita tahu. Begitupun sahabat Nabi disalahkan ketika dia sahabat Nabi ini berasumsi dia mengucapkan syahadat hanya sekedar ingin terlindungi nyawanya dari pasukan muslim. Itu ya. Lalu dalam Musnad Imam Ahmad diterangkan, ketika kaum Tsaqif masuk Islam. Kaum Tsaqif itu tadinya orang-orang musyrik dan sebagian ahli kitab. Mereka mau masuk Islam tapi mengajukan 2 syarat. Saya mau masuk Islam tapi dibebaskan dari kewajiban zakat dan dibebaskan dari kewajiban jihad. Itu ditulis dalam kitab Musnad Imam Ahmad. Saya hanya ingin mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi tidak mau nanti ada kewajiban sedekah, ada kewajiban jihad. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima syahadat mereka. Ya, diterima syahadatnya, dan Rasul bersabda kepada sahabat-sahabatnya. Karena sahabat-sahabatnya bertanya kepada Rasul, kok dibiarkan wahai Rasulullah mereka mengajukan 2 syarat itu? Padahal zakat dan jihad ini kewajiban, yang kalau orang muslim sudah masuk Islam, dia harus mengamalkan itu. Kemudian Rasul bersabda, iya, biarkan mereka mengucapkan syahadat terlebih dahulu, dan mereka nanti akan melakukannya setelah mereka masuk Islam dan mempelajarinya. Ya, setelah mereka masuk Islam. Jadi dibiarkan dulu mereka syahadat. Ya udah, syahadat dulu aja. Begitu. Maka disinilah berlaku, kita harus memudahkan ketika ada orang kafir ingin masuk Islam, dia tidak harus mempelajari Al-Quran sepenuhnya dulu. Hukum-hukum syariat, hukum-hukum taklifi yang 5, ada wajib, ada sunnah, mubah, makruh, haram, tidak harus tahu itu dulu. Yang penting masuk Islam dulu, syahadat dulu. Ketika sudah syahadat, baru nanti ada kewajiban-kewajibannya. Nah, karena kamu sudah bersyahadat, maka dalam Islam ada kewajiban sholat 5 waktu, ada kewajiban sedekah, ada kewajiban khitan bagi laki-laki, dan lain sebagainya. Gitu. Ya, dan selanjutnya tadi sudah kita katakan bahwa orang yang syahadatnya sah diterima di sisi Allah kalau dia itu memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat. Kalau tidak, maka dia hanya diterima di sisi manusia saja. Seperti orang-orang munafik, Pak. Orang-orang zindiq, munafik. Orang munafik itu kan dia menampakkan keislaman, dia mengucapkan syahadat, tetapi dalam hatinya dia menyimpan kekafiran. Nah, orang munafik ini adalah sebenarnya orang kafir. Syahadatnya tidak diterima di sisi Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah.
apabila datang orang munafik kepada engkau, maka orang munafik akan bersyahadat, nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Ya, orang-orang munafik itu sebenarnya pendusta walaupun mereka bersyahadat, tapi Allah tahu syahadat mereka tidak sah di sisi Allah Subhanahu wa taala karena tidak memenuhi unsur apa tadi? Unsur syarat-syarat syahadat, diantaranya adalah as-sidq, yaitu kejujuran. Benar-benar dia jujur dalam hatinya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan orang munafik ini di waktu di masa-masa Makkiyah, dakwah di Mekkah itu belum muncul. Orang munafik itu muncul ketika di Madinah setelah perang Badar. Kemudian banyak kemenangan-kemenangan kaum muslimin, akhirnya ada orang yang masuk Islam hanya sekedar supaya terlindungi dirinya, hartanya dan keluarganya saja. Tetapi di situ sesungguhnya mereka masih menyimpan kekafiran. Dan Allah katakan wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Dan di antara manusia ada yang berkata kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka bukan orang-orang beriman. Ya, mereka bukan orang-orang beriman. Tidak sah syahadatnya. Tapi sah syahadatnya di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Mereka dihukumi sebagai orang muslim, mengucapkan salam kepada mereka walaupun mereka munafik. Karena kemunafikan itu adalah sesuatu yang sangat rahasia, yang tidak tampak. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau memerangi orang munafik karena zahirnya mereka itu muslim. Akrahu an yatahaddatsal arabu anna Muhammadan yaqtulu ashabahu. Saya tidak suka nanti kalau ada orang-orang Arab menggunjing Muhammad membunuh sahabat-sahabatnya sendiri. Ya, karena orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia menjadi sahabat Rasul di masa itu. Masa sahabat Rasul dibunuh sendiri oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini akan menjadi penghalang dakwah. Nggak usah masuk Islam. Ngapain masuk Islam? Itu sudah masuk Islam, sudah syahadat tetap dibunuh oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak mau memerangi orang-orang munafik. Dan disinilah para ulama memberikan kesimpulan bahwa mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam min qatlil munafiqin makanu yudhirunahu minal Islam ma'al ilmi binifaqihim li'anna ma yudhirunahu yahubbu ma qablahu yajubbu ma qablahu. Ini perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan bahwa hikmah bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak memerangi orang-orang munafik karena secara kasat mata. Secara kasat mata mereka sholat, mereka ikut jihad, mereka ikut menampakkan keislaman. Ya, walaupun sebenarnya Rasul tahu, Rasul mendapat wahyu bahwa dia munafik, tapi sahabat Nabi yang lain tidak tahu kalau dia munafik. Maka yang berlaku pada mereka adalah ketentuan-ketentuan Islam. Ya, jadi Nabi tidak memvonis orang munafik karena apa? Karena sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sebagaimana sabda Nabi, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu alla ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi semua manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Nah, orang munafik itu sudah mengucapkan itu, berarti sudah tidak diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu pun yang dikatakan oleh para ulama. Ya, diantaranya Sufyan Ats-Tsauri, Ibnu Al-Mubarak dan yang lainnya berkata, manusia yang sudah mengucapkan syahadat, maka menurut kami dia adalah mukmin dalam masalah warisan dan hukum. Warisan, karena dalam ilmu waris tidak boleh seorang mukmin mewarisi orang kafir, begitu juga sebaliknya, tidak boleh orang kafir menerima warisan dari orang mukmin. Nah, karena dia sudah bersyahadat, maka dia menerima warisan dan hukumnya berlaku hukum-hukum Islam. Dia berhak menjadi wali. Kalau anaknya adalah muslimah, ayahnya seorang muslim, walaupun munafik,
maka berlaku hukum Islam. Begitu ya. Dia berhak menjadi wali. Tetapi, nah, kata Sufyan Ats-Tsauri, kami tidak mengetahui bagaimana mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sisi kami, mereka kami hukumi sebagai muslim. Tapi di sisi Allah kami tidak tahu bagaimana status mereka. Nah, ini dikutip dalam kitab Ibanah Al-Kubra karya Ibnu Battah. Demikian. Jadi karena waktunya sudah habis, kita cukupkan penjelasan yang sudah sangat jelas insyaallah bahwa setiap orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka statusnya dia adalah muslim sampai jelas terbukti kekafirannya secara nyata, terlihat. Ya, kalau munafik tadi tidak terlihat, maka tidak dikafirkan. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.